mungkin kalau di apa lingkungan sekitar yang kita lihat sehari-hari itu emang jarang banget kan Kak orang yang baca. Tapi kalau kita lihat di sosial media ini itu tuh banyak banget kayak aku bilang tadi berpuluh-puluh ribu orang-orang yang suka baca. Jadi sebenarnya menurut aku sih kayak minat baca kita tuh emang sudah benar-benar berkembang karena kan kita bisa baca buku digital atau gak ada alasan deh untuk gak baca buku gitu. Kalau scrolling TikTok atau nonton-nonton lain aja bisa, kenapa baca buku tuh enggak? Kayak gitu kan, kayak webtoon kamu bisa tuh baca webtoon, tapi kenapa kamu gak bisa baca buku di handphone juga? Kan itu kalau kamu gak pernah mencoba, kamu gak akan tahu tuh gimana rasanya keliling dunia itu lewat buku. Jadi itu ya juga tahan gitu di dunia digital yang sekarang udah berkembang saat sudah orang ngejadiin digital apa media sosial ini sebagai bahkan sebagai ajang, pokoknya udah sangat bermanfaat gitu. Uh, Kak sendiri ini tadi udah ngembangin di YouTube dan TikTok ya Kak tadi? Iya, tapi kalau di YouTube itu kan karena harus durasinya panjang, jadi masih jarang sih dan subscribernya tuh emang masih sedikit karena sekarang emang sulit banget Kak ngembangin soal buku kalau di YouTube. Kalau di TikTok kayaknya lumayan cepat karena mungkin orang lebih suka video-video pendek kan daripada mantengin video lama-lama kayak gitu. Karena kan Jadi kalau di YouTube itu bisa apa? Lewat short video. Kan sekarang ada yang short kan ya. Jadi bisa posting di situ. Jarang kalau posting video panjang sekarang. Kakak kan juga ini ya nge-review buku. Nah, selama ini ada nggak kesulitan selama baca buku terus nge-review gitu? Ada kesulitan di situ nggak? Kalau kesulitan itu ada kadang eh, apa ya kayak bingung kayak bukunya tuh menurut kita tuh kayak nggak cocok kan Kak, nggak cocok di bukunya itu. Terus kita tuh bingung cara nge-reviewnya karena kalau aku sendiri, aku pribadi prinsipnya itu aku maunya tuh nge-review buku itu jujur. Mau buku itu bagus, mau buku itu enggak. Kalau enggak bagus ya aku bilang aja enggak bagus. Tapi cara membuat kata-katanya itu loh yang sulit. Takutnya kan si penulisnya tersinggung atau bagaimana kan. Karena aku sendiri kan belum pernah menulis buku dan aku kan nggak tahu nih betapa sulitnya nulis buku itu. Takutnya kan mereka kan tersinggung kayak itu kan Kak. Tapi menurut aku pribadi kan sebagai pembaca, selera kita pembaca itu kan beda-beda dan kita punya pendapat kita masing-masing. Dan satu hal lagi itu kayak kadang aku apa ya, misalkan kayak lagi ngejar target baca, misalkan dalam sebulan itu harus berapa buku gitu kan, biar tumpukan buku itu cepat selesai kayak gitu. Ngatur waktu bacanya sih yang sulit. Karena kan sambil kerja juga, jadi pas di kantor itu juga kadang sambil naruh buku di bawah meja, jadi kayak ngintip-ngintip, bentar-bentar. Atau aku bisa sambil baca buku digital, karena lebih gampang kalau digital kan, tinggal taruh handphone kayak gitu kan Kak. Jadi kayak nyari waktu untuk bacanya itu ya di saat-saat ada waktu luang kayak gitu. Nanti kayak malam kayak gini sebelum tidur mungkin baca beberapa halaman kadang bisa sampai ketiduran gitu. Jadi waktu ada jadwal tersendirinya gitu Kak dibuat kayak untuk jadi kalau sehari tuh baca ini kemudian besoknya posting review itu jadwalnya gimana Kak? Kalau aku pribadi sih belum ada bikin jadwal kayak gitu kan Kak, karena kan nyesuaiin kegiatan juga, karena ada anak juga, nggak tahu kondisi di rumah itu kayak gimana. Kalau pas anak rewel kan emang nggak bisa baca, dan kadang emang ada satu hari itu nggak ada baca buku sama sekali. Tapi karena suka baca, biasanya tuh diusahain aja. Satu lembar pun kayaknya syukur banget kayak gitu Kak. Yang penting ada aja
Biasanya sih paling lama itu aku baca buku itu 1 minggu. Itu kalau udah apa kayak keteteran banget nggak ada waktu. Biasanya kalau paling cepet itu mungkin 2 sampai 3 hari. Tapi kalau suka banget sama bukunya 2 hari biasanya udah selesai. Dan untuk target sendiri itu dulu banget aku netapin sih target-target kayak gitu. Jadi dalam satu waktu itu aku nggak hanya baca satu buku. Misalkan aku udah paginya tuh baca judul A, nanti sorenya aku baca judul B kayak gitu dan itu tuh bener-bener capek banget dan rasanya itu kayak bener-bener nggak menikmati gitu kak, nggak menikmati momen bacanya itu. Jadi kadang aku tuh mikir tujuan utama aku ini apa sih? Aku bikin akun itu jangan sampai aku menyiksa diri sendiri kayak gitu kan kak, karena cuman untuk memenuhi target dan untuk memenuhi apa agar bisa posting setiap hari. Makanya seperti yang aku bilang tadi, biar aku itu aktif terus. Kalau aku emang bener-bener nggak sanggup untuk baca buku sampai selesai, nggak ada review, aku yang nge-repost reviewan teman-teman aja di story. Jadi kayak gitu sih kak. Eh, Mungkin terakhir ya, Iya ya. eh, banyak nih teman-teman yang mungkin masih susah baca, apalagi apa namanya, melihat akun-akun yang mungkin isinya tuh kayak buku dan sebagainya, anggapannya atau stigmanya udah kayak kan udah nggak tertarik baca, terus misal untuk mengunjungi apa namanya, mengunjungi akun-akun yang seperti itu tuh apa ya, kurang ketertarikan gitu. Gimana cara kakak untuk ngebuat orang-orang tuh buku tuh nggak sesulit itu, nggak se apa namanya, negatif orang tuh nggak seperti itu gitu. Eh, Mungkin kalau di apa lingkungan sekitar yang kita lihat sehari-hari itu emang jarang banget kan kak orang yang baca. Tapi kalau kita lihat di sosial media ini itu tuh banyak banget kayak aku bilang tadi berpuluh-puluh ribu orang-orang yang suka baca. Jadi sebenarnya menurut aku sih kayak minat baca kita tuh emang sudah benar-benar berkembang karena kan kita bisa baca buku digital atau gak ada alasan deh untuk gak baca buku gitu. Kalau scrolling TikTok atau nonton-nonton lain aja bisa, kenapa baca buku tuh enggak? Kayak gitu kan, kayak webtoon, kamu bisa tuh baca webtoon, tapi kenapa kamu gak bisa baca buku di handphone juga? Kan itu kalau kamu gak pernah mencoba, kamu gak akan tahu tuh gimana rasanya keliling dunia itu lewat buku. Terus, apa ya? Uh, Bentar, aku jadi lupa. Aku jadi lupa beneran. Jadi kayak gitu sih. Dan apa? Oh iya, yang utama itu biasanya dari giveaway. Karena kan giveaway ini kan orang rata-rata tertarik ya kak. Jadi dan persyaratan utamanya itu biasanya kita kalau bikin giveaway itu harus nge-follow akun kita kayak gitu. Jadi otomatis kalau dia follow akun kita kan bakal nongol terus tuh di beranda dia kalau kita ada posting apa tentang buku dan mungkin di situ juga menarik minat baca dia karena kan biasanya kita kalau giveaway itu kayak hadiahnya itu kan ngebeliin buku yang diingini atau kasih voucher baca buku digital dan hal-hal yang berhubungan dengan buku kayak gitu. Dan itu benar-benar menarik sih, menarik apa teman-teman untuk bisa suka baca juga. Si penasaran ini, baca tuh orang kan kadang kayak itu tadi kakak juga ngalamin, biasa kayak kita udah apa lelah baca terus sampai jadi nggak keterusan gitu, habis satu buku gitu. Oh, Jadi maksudnya nggak bisa selesai satu buku kayak gitu. Aku juga sering kok kak. Jadi kayak emang nggak suka sama bukunya itu, jadi ya emang nggak aku terusin sih. Dan aku pernah juga baca, aku lupa waktu itu baca buku apa. Karena buku itu aku tuh ada sampai 1 bulan nggak ada baca buku sama sekali dan nggak ada posting review apa-apa. Jadi cuma mantengin review teman-teman aja. Jadi kayak
Duh gimana nih akunku, takutnya kan orang-orang pada nge-unfollow kan, dan emang ada beberapa yang nge-unfollow kan, aku mantau terus tuh. Tapi di sisi lain aku mikirnya karena niat awalku itu mau cari teman diskusi, jadi aku tuh nggak mempermasalahkan sih apa berkaitan dengan followers ini. Jadi baca buku kalau nggak selesai itu ganti bacaan lain aja kak, jangan dipaksain. Nanti bakalan keterusan gitu. Kami biasanya nyebutnya itu kayak reading slump, kayak emang bener-bener jenuh buat baca buku. Jadi kalau lagi nggak bisa nyelesain itu ganti bacaan aja, nggak usah dipaksain. Mungkin itu bukan buku yang cocok untuk kamu gitu kan. Terus tapi kalau yang aku dengar dari beberapa teman-teman yang kerja sama penerbit, itu kan mau nggak mau mereka harus menyelesaikan bukunya kan, karena emang tanggung jawab itu nggak mau ya, suka nggak suka harus dipaksain gitu, harus selesai gitu. Itu sih resikonya juga jadi Bookstagram ini kalau emang ada kerjasama sama penerbit. Jadi harus kita apa gitu kan, gitu, kayak jadi itu kan bukan terus gitu konsisten. Ya. Oh ya satu lagi kak, uh, kalau menurut aku baca buku itu nggak bisa ikut-ikutan, karena misalkan kayak aku bilang tadi kan, kalau untuk menaikkan audiens apa pengikut di tempat kita itu kan nge-review buku-buku yang lagi hype, yang lagi rame banget nih dibahas, karena kan orang-orang pada nyari tuh review buku ini karena emang rame banget kan. Menurut aku sebenarnya itu tuh agak kurang nyaman, karena kan kalau kita emang nggak cocok sama buku itu kan, kita tuh kan jadi kayak keluar dari zona nyaman kita. Jadi menurut aku itu jangan dipaksain. Jadi baca aja buku yang emang benar-benar kamu perlu. Nggak apa-apa kamu kalau mau baca buku-buku yang terbitan lama, itu nggak apa-apa, karena emang ada juga beberapa orang yang mencari buku-buku lama kayak gitu, nggak harus buku yang baru terbit aja. Tapi nggak dipungkirin aku sendiri masih harus berusaha untuk update buku-buku baru sih kak. Tapi kalau baca buku ini sendiri tuh maksudnya itu nikmatin aja setiap proses bacanya, itu nggak usah dipaksain gitu kalau emang nggak suka sama satu buku.